Halo semuanya, ketemu lagi di channel Solusi Super, channel yang akan membuat hidup kalian lebih super. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan ekskul pada anak. Nah, kenapa pemilihan ekskul pada anak ini penting untuk dibahas? Karena pemilihan ekskul yang tepat pada anak ini, dia akan membantu mengembangkan minat dan bakat anak kita. Tidak hanya itu, pemilihan ekskul yang tepat, dia akan membantu mengembangkan rasa kepercayaan diri anak kita. Selain itu, dia akan membantu untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dan non-akademik dari anak kita sendiri. Nah, cuman pada belakangan ini, atau mungkin banyak yang terjadi di masyarakat, pemilihan ekskul ini disepelekan sama para orang tua. Nah, ini yang sungguh menyayangkan sebetulnya, karena sebetulnya melalui pemilihan ekskul yang tepat ini, potensi anak kita itu sebetulnya akan lebih terasah ke depannya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum pembahasannya, ini ada beberapa indikator permasalahan. Di sini saya tampilkan 3 yang memang para parents ini harus tahu. Kenapa selama ini pemilihan ekskul itu dianggap sepele gitu ya. Yang pertama ini, orang tua ini belum memahami potensi anak. Nah, kalau saya bisa analogikan seperti ini, saya punya analogi imajiner seperti ini. Misal ya, di hutan itu kan banyak hewan gitu ya. Ada zebra, ada harimau gitu ya, ada gajah, ada burung, ada ikan gitu ya. Nah, misal saya ambil salah satu contoh itu ikan. Nah, ikan ini kalau sama induknya, misal induknya itu mengatakan seperti ini, ikan kamu coba belajar terbang. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dianggap oleh induknya terbang ini adalah modal untuk kamu bisa bertahan hidup di sini. Modal agar kamu bisa belajar nantinya. Nah, sedangkan si induknya ini, ternyata induknya ini genetiknya itu dia burung. Kalau genetik induknya ini dia burung, sedangkan anaknya, genetik anaknya itu dia ikan, anaknya disuruh belajar terbang, ya nggak bakalan bisa gitu. Itu analogi imajinernya seperti itu. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang tua ini fokus pada kelemahan anak mereka. Nah, ini yang sangat sering-sering terjadi di masyarakat seperti itu. Biasanya kalau teman-teman sering menjumpai, oh anak kita itu ternyata nilai matematikanya jeblok gitu ya. Lalu sama orang tuanya, ya udah kamu les matematika. Nah, seperti itu. Padahal ternyata belum tentu juga anak kita itu tidak bisa matematika. Bisa jadi cara belajar dia yang salah gitu loh, atau cara kita yang mengarahkan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua ini fokus pada kelemahan anak. Sama aja juga kayak gini. Analogi imajinernya seperti ini. Bayangkan ya, kalau misal ada 2 superhero gitu ya. Itu kita bandingkan gitu ya. Yang satu itu dia itu superhero-nya itu bisa terbang gitu ya. Yang satu superhero-nya itu dia itu bisa menghipnotis orang. Misal seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan kekuatan kedua superhero ini, misal kamu ngapain sih kok kerjaannya terbang, kurang kerjaan, nah seperti itu. Nah, ini sama aja kita juga membandingkan dengan kekuatan superhero. Nah, kenapa? Ya karena memang semua anak itu memang punya kekuatannya masing-masing, punya potensinya masing-masing gitu loh. Jadi kita harus memaksimalkan, kita harus melihat sebagai orang tua itu di potensi anak kita, kekuatan anak kita itu apa, baru itu yang kita asah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua ini fokus pada cita-citanya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini ya. Kebanyakan dari kita itu fokus pada cita-cita kita atau cita-cita anak kita. Nah, seperti itu. Contoh seperti ini. Ada orang tua gitu ya, memang dari latar belakangnya dia itu kaitannya itu sangat erat sekali dengan bidang yang akademik gitu ya. Nah, bidang-bidang akademik ini identik dengan personal genetik yang thinking gitu. Jadi anggap aja misal orang tuanya itu dia thinking gitu ya. Nah, sedangkan anaknya dia intuiting gitu ya. Nah, orang tuanya bilang kepada anaknya, kamu nanti ikut ekskul matematika aja gitu ya. Anak intuiting dia tidak akan bisa mengikuti itu. Kenapa? Karena beda. Prestasi yang standar prestasinya anak intuiting sama anak thinking itu akan sangat berbeda jauh sekali gitu lah. Nah, makanya yang jadi pertanyaan ini itu kita itu menentukan cita-cita orang tuanya apa cita-cita anak kita gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 indikator ya yang harus memang dipahami sama teman-teman gitu. Nah, parents di sini
itu harus paham ya, semua anak, setiap anak itu punya superpowernya masing-masing. Nah, yang terpenting di sini adalah kita sebagai orang tua dan anak kita nanti itu harus tahu superpower mereka itu apa. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dengan kita sebagai orang tua dan nantinya anak kita tahu superpower mereka itu apa, kita akan bisa lebih fokus di potensinya. Kita akan bisa lebih mengasah potensinya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, yang jadi pertanyaan seperti ini. Sekarang bagaimana cara mengetahui superpower anak kita? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau parents di sini atau teman-teman di sini yang ingat ya, yang atau pernah belajar membaca tentang strata genetik. Nah, kita kalau misal kita bahas binatang gitu ya atau tumbuhan gitu ya. Kita secara gampang, secara mudah itu akan bisa menentukan, oh ini ayam gitu ya, oh ini gajah, oh ini jerapah gitu ya, oh ini tumbuhan apa, ini tanaman apa. Nah, itu karena dengan melihat pun kita sudah bisa tahu, karena kita sebelumnya memang sudah mempelajari dan kita punya ilmu untuk itu. Nah, kalau untuk manusia, untuk membedakannya itu yang pertama kita harus paham dulu tentang strata genetik. Strata genetik kalau teman-teman masih ingat, masih ada 5. Ada jenis kelamin gitu ya, ada mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas otak, dan ada golongan darah gitu ya. Nah, sekarang untuk jenis kelamin. Ingat, strata genetik itu beda genetik ya kan, beda genetik akan beda juga potensinya. Nah, misal kalau jenis kelamin ini kan oke lah, kita bisa lihat secara visual ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, sejago-jagonya lelaki ya, dia tidak akan bisa melahirkan. Nah, melahirkan ini nih potensinya. Nah, genetiknya dia laki-laki. Nah, seperti itu. Itu analogi imajinernya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus tahu mesin kecerdasannya seperti apa. Nah, yang kemarin itu kan kita sudah banyak bahas ya tentang mesin kecerdasannya ya. Itu termasuk sampai nanti ke drive kecerdasannya. Jadi, kita tahu dia personality genetik anak kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk tahu apa mesin kecerdasan anak kita harus tahu dulu belahan otak mana yang paling aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa kok kita harus tahu belahan otak mana yang paling aktif? Karena otak ini itu menjadi modal, menjadi baik kita atau anak kita ya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu diberi 5 belahan otak. Ya. 5 belahan otak ini masing-masing dia akan berbeda potensinya. Cara kerjanya dia akan berbeda. Nah, namun memang ada satu belahan yang memang ditakdirkan itu untuk menjadi pemimpinnya. Jadi dalam artiannya itu, gampangannya itu yang lebih aktif yang mana, belahan otak yang mana. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, dengan kita sudah tahu belahan otak mana yang aktif gitu ya, kita nantinya akan memperoleh banyak informasi dari belahan otak ini. Nah, kalau kita framing untuk anak ya, ada 5 hal yang memang sangat penting untuk perkembangan anak kita. Yang pertama, informasi dari belahan otak ini kita akan bisa mendapatkan potensi minat dan bakat anak kita. Kemudian yang kedua, kita akan bisa mengetahui kepribadian dan karakter anak kita. Dan yang ketiga, kita bisa tahu pilihan jurusan kuliahnya anak kita itu apa. Kemudian yang keempat, kita juga bisa atau mungkin nanti anak kita gitu ya, memilih karir dan profesinya nanti waktu di dunia kerja itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang memang untuk orang tua ya. Ini untuk menentukan pola asuh ideal untuk anak kita. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan intinya. Kita bahas untuk pemilihan ekstrakurikuler untuk anak yang bertipe sensing. Seperti itu ya. Yang perlu dipahami dulu, sensing ini dia itu identik dengan yang pertama itu ada mengingat, ya. Kemudian ada otot, kemudian ada bergerak. Gitu. Itu yang dipegang dulu ya. Itu yang dipegang dulu. Nah, jadi nantinya kalau kita memilihkan ekskul untuk anak kita, jadi ekskul ini saya tekankan lagi ya,
ini tidak terbatas hanya untuk di sekolahan aja, tapi di luar sekolahan juga. Karena memang mungkin pada beberapa sekolah itu menyediakan eskul memang yang tidak terlalu bervariatif gitu. Jadi konsekuensinya memang kita sebagai orang tua harus mencarikan aktivitas ekstrakurikulernya itu di luar sekolahnya gitu. Misal ikut les apa, ikut pelatihan apa, ikut kegiatan apa, bimbingan apa. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, yang pertama itu pengingat. Jadi sensing ini dia itu identik dengan mengingat, ingatan ya, memori. Kenapa? Karena memang kekuatan dari sensing ini dia itu memorinya sangat kuat. Seperti itu. Jadi nanti usahakan kalau kita memilih ekskul untuk anak kita yang sensing, pilih yang memang sekiranya aktivitas itu membutuhkan daya ingat untuk melakukannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah otot. Nah, otot ini memang anak sensing ini diberi kekuatan lebih dominan di ototnya gitu ya. Beda misal kayak feeling kalau feeling kan di pernapasannya. Nah, kalau sensing ini di ototnya. Nah, jadi nanti kalau memang pilihan ekskulnya itu di fisik gitu ya, pilihkan kegiatan yang memang dominasi menggunakan ototnya, atau biasanya kita pilihkan itu olahraga ketangkasan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kata kuncinya ialah bergerak. Carikan aktivitas yang memang dia bisa dikerjakan, yang bisa membuat anak kita itu bisa bergerak terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk sensing introvert. Nah, kalau sensing introvert ini tergerak. Tergerak ini artinya dia itu berasal dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi tergerak secara otomatis, pemicunya itu dari dalam dirinya sendiri. Misal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya, tiba-tiba anak kita itu bilang, "Mah, aku pengen main musik," gitu ya. Ya udah, langsung jalankan. Kenapa? Karena itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, bedanya dengan sensing extrovert, kalau sensing extrovert ini dia tercetak. Nah, artinya tercetak ini berarti kan ada yang mencetak. Nah, yang mencetak ini berarti artinya seperti ini. Kita harus memberikan paparan dulu. Nah, misal gini ya. Oh, ternyata di rumah kita gitu ya, ada acara 17 Agustusan gitu ya. Nah, kita ajak tuh anak kita. Nah, ayo ikut yuk lihat lomba 17 Agustusan. Rame, banyak macamnya lombanya. Nah, dengan harapan nanti anak kita akan bisa mau ikut. Nah, biasanya gampangannya gini, kalau anak sensing itu, dia kan chemistry-nya itu dengan harta ya. Nah, biasanya hal-hal yang berbau dengan harta, misal entah itu hadiah gitu ya, atau uang, itu pun juga bisa. Itu nanti anak sensing itu biasanya kebanyakannya tertarik. Nah, seperti itu. Nah, contoh gini, di waktu ada lomba 17 Agustusan gitu ya, kita bilang, "Nak, coba kamu ikut lomba makan kerupuk itu, atau mungkin lomba balap karung misalnya gitu. Nah, nanti kamu kalau ikut lomba itu, kalau kamu juara, kamu menang, kamu bisa dapat hadiah uang atau hadiah apa yang lain misalnya gitu." Nah, itu bedanya sama yang introvert. Itu kalau yang extrovert seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke rekomendasi. Nah, rekomendasi ini banyak ya, karena kita tadi ya indikatornya ada yang mengingat, otot, sama bergerak gitu ya. Nah, rekomendasi yang pertama itu adalah kegiatan tahfidz. Nah, tahfidz. Jadi memang tahfidz ini kan lebih banyak mengandalkan ingatan gitu ya. Jadi seharusnya memang lebih mudah untuk anak sensing untuk menghafal seperti itu, karena memang memorinya itu kuat banget. Kemudian yang kedua adalah menari atau dance mungkin ya, kalau zaman sekarang ya, dance itu bisa. Kemudian senam sama dengan dance yang menari. Dia kenapa? Karena dia memang butuh mengingat gerakannya dan memang dia banyak bergerak, itu bisa. Kemudian olahraga ketangkasan. Nah, olahraga ketangkasan misal kayak badminton, sepak bola dan lain-lain seperti itu bisa. Kemudian ada paskibra. Nah, paskibra ini mungkin nanti waktu SMA ya. Paskibra ini kenapa? Karena memang dia harus mengingat banyak gerakannya. Ada hitungan langkahnya. Nah, seperti itu. Kemudian paskibra ini juga kan dia akan bergerak terus gitu ya. Kemudian ada pramuka juga. Nah, sama juga pramuka ini. Dia harus, kalau di pramuka jangan membayangkan kalau pramuka itu hanya berkemah gitu ya. Tidak. Di kegiatan di pramuka itu banyak sekali.
ada berkemah salah satunya. Kemudian kita juga bisa belajar leadership di sana. Kita juga bisa belajar tentang sandi Morse, semafor. Nah, itu banyak dan itu butuh ingatan. Nah, gitu ya. Itu bisa. Kemudian yang selanjutnya ada modeling. Kenapa? Karena memang orang sensing ini cenderung dia itu fashionable. Dan dia itu cenderung ingin pamer, ingin tampil, nah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya IF, English First dia. Nah, orang sensing ini dia juga kuat di bahasanya. Jadi mungkin pada beberapa sekolah itu tidak menyediakan ekskul yang untuk fokus ke bahasa Inggrisnya untuk menunjang akademiknya misalnya gitu ya. Nah, nanti moms di sini bisa mencarikan alternatif lembaga di luar, misal kayak tadi ini ya, IF gitu ya. Itu untuk memang dia untuk fokus ke khusus pembelajaran bahasa Inggrisnya. Atau mungkin ada lembaga pembelajaran lain yang memang khusus bahasa Inggris selain IF, itu boleh, dipersilakan. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa Jepang, sama dengan IF ya. Kalau IF kan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jepang, mungkin ada lembaga-lembaga atau memang sekolah yang menyediakan ekskul-ekskul tentang bahasa Inggris, itu bisa. Kemudian musik, tentu musik ini juga sama, karena memang orang sensing ini dia juga itu 5 indranya itu dia kuat, dia dominan juga indranya. Jadi dia juga harus bisa mengingat, misal mengingat tangga nada, chord gitar, lagu dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada teater. Nah, teater ini jangan dianggap teater itu hanya acting gitu ya, tidak. Di dalam teater itu ada banyak hal. Ada aktrisnya itu tetap yang tampil utama gitu ya, tokoh utamanya gitu ya, atau tokoh pendukungnya. Kemudian yang kedua, ada instrumen. Nah, instrumen ini biasanya ini untuk musik pengiringnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada lighting. Kalau lighting ini biasanya memang yang ekskul yang memang teater itu sudah memang lebih advance gitu. Itu untuk mengatur lampunya kalau lighting. Nah, jadi bisa anak sensing ini ikut teater, tapi mungkin yang di instrumennya. Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin video yang bisa saya share kali ini. Jadi harapan saya memang setelah parents nonton video ini, bisa sedikit menjadi inspirasi untuk memang sedikit aware tentang pemilihan ekskul anak kita, baik di sekolah ya, ataupun di luar sekolah. Seperti itu, karena memang fungsi dari aktivitas ekskul ini memang dia untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dan non-akademik anak kita. Pokok ingat, setiap anak kita itu punya superpower dan jangan terlalu dibiasakan memfokuskan pada kelemahan anak kita. Rangkul anak kita, ya kan? Bimbing anak kita, arahkan anak kita agar dia bisa memaksimalkan potensinya dia. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.